Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman, mahasiswa Universitas Al-Ihya Kuningan, semester 2. Dengan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi umum, ya, dengan mempresentasikan memahami psikologi perempuan secara komprehensif, ya. Lanjut. Karakteristik psikologis perempuan. Untuk memahami fisiologi perempuan secara komprehensif, terlebih dahulu perlu memahami karakteristik fisiologi mereka yang mengandung perbedaan dan persamaan dengan laki-laki. Meski perbedaan fisik perempuan merupakan takdir dengan istilah Freud yang terkenal anatomy is destiny, tetapi tidak meniscayakan relasi antara jenis kelamin yang berbeda itu menimbulkan kesenjangan dan bersifat hierarkis, karena relasi antara kedua makhluk Tuhan itu bukan takdir tetapi dikonstruksi secara sosial. Sinergi dari dua karakteristik fisik yang berbeda dari perempuan dan laki-laki itu akan melahirkan kehidupan harmoni yang saling mendukung satu sama lain. Ibarat tangan kiri dan tangan kanan yang bergantian menunjukkan ke depan dan ke belakang dalam berjalan, sehingga perjalanan akan sampai kepada satu tujuan, tanpa diartikan bahwa tangan kanan lebih penting dari tangan kiri atau sebaliknya, ya. Lanjut, bias. Dalam psikologi perempuan, pada umumnya perempuan dicitrakan atau mencitrakan dirinya sendiri sebagai makhluk yang emosional, mudah menyerah, pasif, subjektif, lemah dalam matematika, mudah terpengaruh, lemah fisik, dan dorongan seksnya rendah. Sementara laki-laki dicitrakan dan mencitrakan dirinya sebagai makhluk yang rasional, logis, mandiri, agresif, kompetitif, objektif, senang berpetualang, aktif, memiliki fisik dan dorongan seks yang kuat. Lanjut. Terdapat beberapa bias dalam psikologi perempuan dapat dikemukakan, antara lain sebagai berikut. Psikologi perempuan dipandang dependen, berwatak mengasuh dan merawat. Pandangan tersebut mengandung bias karena sulit dibuktikan kebenarannya. Sebab dalam realitas kehidupan cukup banyak laki-laki yang berwatak pengasuh dan cukup banyak perempuan yang mandiri, tidak seperti yang dicitrakan secara baku dan kaku. Dengan demikian ada beberapa bukti yang mendukung perbedaan tersebut, dan ada beberapa bukti bahwa perbedaan itu sangat tipis antara karakteristik psikologi perempuan dan laki-laki. Seperti contohnya bisa kawan-kawan, rekan-rekan dilihat saja dalam kehidupan lingkungan tersebut, ya. Lanjut, psikologi perempuan itu emosional dan mudah menangis. Contohnya bisa saja dari sini, ya. Berdasarkan studi observasi terhadap perempuan dan laki-laki, ditemukan bahwa laki-laki lebih sering menangis ketika masih bayi. Nah, contoh kita bisa lihat di sekitar lingkungan kita bahwa bayi laki-laki itu cepat menangisnya ketika bayi, dan sedang berjalan dengan tertatih daripada anak perempuan. Tetapi perempuan dewasa dan tua lebih sering menangis daripada laki-laki yang seusianya. Sejak kecil, anak laki-laki tidak diharapkan mudah menangis oleh orang tua atau lingkungan, meski air mata tetap diterima sebagai cara mengekspresikan emosinya, minta jajan, minta susunya, contohnya seperti itu, ya. Nah, selanjutnya psikologi perempuan dalam perspektif Islam. Islam memandang sama kepada perempuan dan laki-laki dari segi kemanusiaannya.
perempuan adalah manusia sebagaimana laki-laki. Islam memberi hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki dan membebankan kewajiban yang sama kepada keduanya, kecuali terdapat dalil syara yang memberi tuntutan dan tuntunan khusus untuk perempuan dan laki-laki. Jumlahnya sangat sedikit dan kebanyakan dalil syara tidak diciptakan khusus untuk perempuan atau khusus untuk laki-laki, melainkan untuk keduanya sebagai insan. Jadi Allah itu maha adil ya, semuanya udah ada ketentuannya. Menurut pandangan Islam, atas bukti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dari segi pengabdian. Nilai pengabdian antara perempuan dan laki-laki adalah sama ditinjau berdasarkan ketakwaannya, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Hujurat ya, dalam surat Al-Hujurat ayat halaman 49 ayat 13. Hanya manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa ya. Tidak yang paling kuat atau yang paling cerdas atau yang paling pintar ya. Hanya di pandangan Allah itu yang bertakwa satu. Demikian pula perempuan dan laki-laki sama-sama berhak masuk surga, sama-sama diperbolehkan ikut berpartisipasi dan berlomba melakukan kebajikan, mengabdi kepada masyarakat, negara, agama dan sebagainya, sebagaimana firman Allah. Siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada yang telah mereka kerjakannya. Itulah keagungan kebesaran Allah itu terhadap makhluknya. Ketika melakukan kebaikan makhluknya kepada Allah, maka Allah akan membalas dari satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Apalagi sekarang dalam bulan suci Ramadan berkali lipat ya. Nah, cukup dari saya. Langsung saja kesimpulan yang sudah disampaikan oleh saya sendiri. Kesimpulannya yaitu untuk memahami psikologi perempuan berperspektif Islam harus dikembalikan secara normatif kepada yang diidealisasikan dalam Al-Quran, dan harus berusaha memahaminya secara kritis dan profesional, terbatas dari tendensi negatif dan misoginis, agar dapat menangkap pesan moral Al-Quran dalam prinsip keadilan untuk manusia sebagai pencerminan dari seberkas cahaya keadilan Allah yang maha adil. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.